Hai, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, karena begitu besar kasih penyertaan-Mu, Engkau menyertai kami dari sepanjang kehidupan kami. Kepada pagi hari ini kami bersyukur karena kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat supaya mereka mengerti, dan terlebih Tuhan mereka melakukan dalam kehidupan mereka. Itu pula hamba yang terbatas, Tuhan yang menolong, Roh Kudus selalu bekerja supaya hamba menyampaikan firman-Mu sesuai dan kehendak-Mu. Ampuni setiap salah dosa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Lukas yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Temanya yaitu anak yang hilang. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak mau menceritakan dulu. Tentunya dimanapun kita pasti punya orang tua, dan orang tua kita sangat mengasihi kita. Nah, kita tahu mereka mengasihi kita ketika mereka bekerja untuk kita, mereka membelikan makanan untuk kita, mereka mengurus kita ketika kita sakit, dan mereka memberikan uang supaya kita bisa sekolah, supaya kita bisa belanja dan lain-lainnya. Nah, pada pagi hari ini kita melihat ada seorang bapak yang sangat mengasihi anak-anaknya. Bapak ini dia mempunyai 2 orang anak. Nah, lihat ini ada gambarnya. Ini bapaknya, ini anak yang sulung, dan ini anak yang bungsu. Bapak ini adik-adik dia sangat mengasihi kedua anaknya ini. Nah, bapak ini juga bukan hanya mengasihi anak-anaknya. Dia juga orang yang sangat kaya. Dia memiliki banyak harta, dia memiliki rumah yang mewah, dia memiliki banyak pembantu di rumahnya. Dan bapak ini juga sangat mengasihi kedua anaknya. Dia bilang sama anaknya, "Anak-anakku, semua yang aku miliki adalah milik kalian juga," katanya. Wah, mendengar hal itu adik-adik, si yang bungsu ini dia bilang kepada ayahnya, "Ayah, aku juga mau minta apa yang menjadi bagianku." Nah, ayah kaget adik-adik. "Loh, mau buat apa aja? Kenapa kamu minta uang yang menjadi bagianmu?" katanya. "Aku mau pergi dari rumah, aku mau pergi ke sebuah kota yang sangat jauh dari rumah kita, karena aku mau bersenang-senang di sana," katanya. Dia minta pamit kepada ayahnya. Ini ada gambar ayahnya ketika dia minta pamit. Dia bilang sama ayahnya, "Aku mau pergi, ayah." Nah, ayahnya ini memberikan uang yang sangat banyak adik-adik. Lihat, ini ada uangnya yang sangat banyak. Nah, ayahnya ini merasa sedih sekali karena anaknya pergi meninggalkan dia. Lalu anaknya ini pergi berjalan jauh dan tiba di sebuah kota. Nah, di kota itu adik-adik, dia membelanjakan uang-uangnya. Dia membeli baju yang mewah, sepatu yang mewah, dia makan di restoran, dan dia tidur di hotel yang sangat mewah. Nah, adik-adik, di sana juga dia tidak hanya tidur di tempat yang mewah, dia juga mendapatkan teman. Nih, lihat ada gambar temannya. Ada temannya mau berteman dengan dia. Mereka mau berteman dengan dia adik-adik karena dia memiliki uang yang sangat banyak. Dia berpesta dengan teman-temannya setiap hari. Dia membelikan mereka makanan, dia memberikan mereka pakaian, dan mereka sangat senang. Mereka jalan-jalan kemanapun mereka mau. Nah, pada suatu hari adik-adik, karena setiap hari dia pakai berpesta itu uangnya, karena setiap hari dia belanja-belanja yang mahal, uangnya makin habis. Nah, dia berpikir, "Waduh, kalau uangku habis, terus aku pakai apa dong? Sementara aku jauh dari keluarga aku, papaku, dan tidak ada nanti yang memberikan aku uang, soalnya dia sangat jauh dari rumahnya." Akhirnya dia menjual kembali baju-baju yang tadi dia beli, baju-baju yang mahal, sepatu yang mahal. Dia menjual kembali adik-adik supaya dia mendapatkan uang, supaya dia bisa beli makan, dia bisa tidur di penginapan. Yang tadinya tidur di hotel mewah, akhirnya karena uangnya mulai habis, dia tidur di penginapan. Nah, semakin hari dia pakai uangnya, dan akhirnya uangnya habis total adik-adik. Dia tidak punya uang sama sekali lagi. Dia mulai berpikir, dia sedih, dia menangis. Apa yang harus saya makan sekarang? Uangku udah benar-benar habis. Akhirnya dia berpikir, kalau begitu aku mau kerja saja. Akhirnya dia cari pekerjaan, dan dia menjadi seorang penjaga babi. Nah, lihat. Ini dia sedang menggembalakan babi tuannya. Nah, ketika dia menjaga babi adik-adik, dia sangat sedih. Dia ingat akan rumahnya yang penuh kelimpahan. Nah, dia ingat akan bapaknya yang banyak uang. Nah, dia lihat ini babi yang sedang makan. Dia pengen sekali untuk makan makanan babi ini, tapi tidak dibolehin oleh tuan babinya. Dia bilang,
kamu tidak boleh makan makanan babi saya katanya. Dan dia sangat kelaparan. Dia ingat kembali rumahnya yang penuh makanan, yang ada daging, ikan di rumahnya. Tapi sekarang dia kelaparan adik-adik. Nah, ketika dia kelaparan terus setiap hari, akhirnya dia mulai berpikir, bagaimana supaya saya kembali aja ke rumah bapakku katanya. Tapi dia pikir lagi, kalau saya pulang, bapakku terima nggak ya? Soalnya aku udah habisin uangnya, sudah kurus. Dan saya takut bapak marah sama saya katanya. Tapi dia tetap pergi adik-adik. Dia bilang, aku tetap pulang saja. Daripada aku mati kelaparan di sini, aku mau pulang aja deh katanya. Akhirnya dia mulai bangun. Dan dia meninggalkan babi-babi yang dia kasih makan tadi. Lihat ini gambarnya. Yang tadinya pakaiannya mewah-mewah, ini sekarang bajunya robek-robek adik-adik. Nah, dia sangat sedih. Dia berjalan terus berjalan sampai tiba di dekat rumahnya. Dia melihat ayahnya sedang duduk di dekat pintu. Dia melihat, "Ayah, aku pulang," katanya. Terus bapaknya langsung melihat dia dan langsung lari ke hadapan dia dan memeluk dia adik-adik. Lihat, ini bapaknya memeluk dia dengan sangat senang karena dia sudah kembali ke rumah. Nah, anaknya bilang, "Pak, aku sudah bersalah terhadap Bapak dan juga terhadap Tuhan," katanya. "Aku tidak layak lagi menjadi anak Bapak. Biarkan saja aku menjadi pembantu di rumah ini," katanya. Yang kemarin dia punya pembantu, tapi dia sendiri sekarang mau menjadi pembantu. Tapi bapaknya ini tidak mau menjadikan dia pembantu adik-adik. Dia tetap menerima dia dengan sukacita. Dan dia membawa masuk anaknya ini ke dalam rumahnya. Dan sampai di dalam, dia memanggil semua pelayannya. Dia bilang, "Siapkan pakaian untuk dia, sepatu dan cincin untuk dia yang sangat bagus," katanya. Lalu pembantunya itu mengambilkan dia pakaian dan mengganti. Sehingga bapaknya juga menyuruh mereka supaya membuatkan pesta yang sangat besar untuk menyambut anaknya yang sudah kembali. Nah, dalam kehidupan kita juga sama adik-adik. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, ketika kita melawan sama papa, melawan sama mama, mungkin ketika kita mencuri, ketika kita mengambil barang teman, itu artinya mencuri ya. Dan ketika kita pukul teman atau cubit teman, pasti Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka anak yang nakal, anak yang tidak taat. Tuhan tidak suka anak yang berbohong. Jadi kalau kita misalnya kalau kita melakukan kesalahan, kita harus mohon ampun kepada Tuhan, dan Tuhan sudah pasti akan mengampuni kita. Yang penting kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun karena kita sudah melakukan kesalahan. Itu saja firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Kita akan menghafal ayat hafalannya terambil dari Yohanes 16 ayat yang ke-27. Bapa sendiri mengasihi kamu. Yohanes 16 ayat yang ke-27. Bapa sendiri mengasihi kamu. Kita berdoa. Kembalilah kami ucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih penyertaan-Mu. Kau menyertai kami dari awal kami mendengarkan firman-Mu sehingga sampai saat ini hamba-Mu akhirnya menyampaikan kepada anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap mendengarkan firman-Mu walaupun kami tahu keadaan yang tidak memungkinkan kami, tapi kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka semua dimanapun mereka berada, berkati orang tua mereka dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang selalu memberkati mereka. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.